Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semuanya, mari sama-sama kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah maka kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar manusia menyangka bahwasannya harta adalah segala-galanya. Karena dengan harta semuanya akan menjadi mudah. Hampir semua urusan dan persoalan akan mudah dengan harta atau uang. Mulai dari pendidikan, masuk kuliah, perguruan tinggi, mencari kerja, melamar pekerjaan, sampai pada penempatan kerja, bahkan sampai dalam hal ibadah, haji misalnya, maka dengan harta akan lancar. Tidak pakai antri bertahun-tahun, yaitu apabila seseorang ini menggunakan hartanya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur memang apabila kita ini diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kebaikan dan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk zakat, infak, sedekah, membangun masjid, pondok pesantren dan yang lainnya. Maka apabila kita bisa menggunakan harta tersebut untuk ketaatan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu andai kita mendapatkan harta, diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana apabila kita luput dari dunia, harta kita hilang atau dirampas atau memang tidak memiliki harta, maka kita pun tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah yang jauh lebih besar daripada harta tersebut, yaitu nikmat iman dan Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwasanya karunia Allah terbesar yang diberikan kepada hambanya adalah hidayah, yakni iman dan Islam. Iman ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang Dia pilih. Sebagaimana dalam surat Fatir, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri, ada juga yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan dengan izin Allah. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Iman hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dunia atau dengan harta. Harta dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah cintai ataupun yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang dicintai. Sebagaimana perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun yang tidak Dia cintai. Sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai.
Bagaimana riwayat Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah SWT, jadi salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya itu adalah hamba itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa hidayah iman. Kalau dia ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, maka dia ini merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak dicintai Allah, Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang tersebut. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta dunia Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, bahkan meski orang tersebut kufur sekalipun, Allah berikan harta, kekuasaan, kerajaan dunia kepada Fir'aun. Allah berikan harta kepada Qarun, Haman, Namrud. Kalau di era kita ini Allah berikan harta kepada Bill Gates misalnya, atau Roman Abramovich, atau di tempat kita ini ada 9 naga. Allah berikan dunia itu kepada mereka. Kenapa? Karena dunia ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga, bernilai daripada sehelai sayap nyamuk saja. Makanya Nabi SAW dalam satu riwayat menyebutkan, andai dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sehelai sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Andai dunia ini memiliki nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi minum oleh Allah SWT. Atau Nabi SAW mengumpamakan kenikmatan dunia ini semuanya, apabila dibandingkan dengan nikmat di akhirat nanti, itu perumpamaannya adalah seperti salah seorang di antara kamu yang memasukkan jari telunjuknya ke dalam laut, kemudian dia angkat, maka di situ ada setetes air yang menempel. Itulah dunia. Makanya Allah SWT berikan dunia ini kepada siapa saja yang dikehendaki. Bukan hanya orang yang beriman yang diberi. Orang yang durhaka kepada Allah pun Allah berikan. Tetapi hal itu tidak dengan iman. Iman ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia pilih. Allah berikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia itu mengerti nilai daripada iman, betapa besarnya, betapa tingginya nilai iman itu, maka para raja akan mencabut nikmat iman itu, akan merampas dari hati-hati orang-orang yang beriman. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama salaf, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaliduna alaihi bisuyuf." Seandainya para raja dan anak-anak raja, pangeran, itu mengetahui kenikmatan iman yang ada di hati kami ini, tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedang. Seandainya mereka mengetahui nikmatnya iman yang ada di dalam dada-dada kami ini, pasti mereka akan siksa kami dengan pedang. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nilai dunia ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa di antara kalian merasa aman di tempat tinggalnya, diberikan kesehatan badan dan diberi makanan hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia seluruhnya. Seolah-olah dia telah mendapatkan nikmat dunia semuanya. Satu, dia merasa aman, tidak ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam diri dan keluarganya. Yang kedua, dia sehat badannya. Dan yang ketiga adalah ada makanan untuk hari itu. Maka seolah-olah
dia telah mendapatkan dunia seluruhnya. Sederhana sekali ya, yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mendapatkan kenikmatan dunia. Hidupnya aman, dia sehat, ada yang dimakan pada hari itu. Berarti dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya, seakan-akan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ini bagi mereka yang mengerti, memahami daripada nilai dunia ini. Tapi kalau tidak mengerti, maka dia menganggap dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau hanya sekedar bisa makan untuk hari ini, kurang, terus begitu. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hanya seperti itu, dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nilai iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita semua insyaallah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita menerima Islam ini, kita beriman insyaallah, maka nilainya sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam kitabnya yang mulia bahwa mereka ini adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah, orang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka ini, orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman yang berikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Allah sampaikan kabar gembira. Rasulullah SAW suruh nyampaikan kabar gembira. Beri kabar gembira pada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah SWT. Dan iman ini adalah merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk bisa memasuki surganya Allah SWT. Tanpa iman tidak mungkin bisa. Yang mengatakan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melihat beliau, tidak pernah kita ini mendengar langsung ucapan beliau, tetapi Allah takdirkan kita beriman bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Tadi sebagaimana perkataan ulama salaf, seandainya para raja dan para pangeran itu mengetahui kenikmatan iman yang ada di dalam hati ini, tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedangnya. Nikmat iman itu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di dalam Al-Qur'an janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tempatnya orang beriman itu, alamatnya itu adalah pasti surga. Terlalu banyak ayatnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, surga Firdaus tempat tinggalnya. Dalam surat Al-Kahfi 110. Bahkan semua manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, tempat yang paling hina, paling rendah, yaitu neraka jahanam, kecuali orang-orang yang beriman. Kita sering membaca dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan mereka
ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka orang beriman oleh Allah SWT dilarang untuk merasa lemah, minder, sedih. Kenapa? Karena orang beriman itulah orang yang paling tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih. Wa antumul a'launa, padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kita diperintahkan oleh Allah agar kita senang, bergembira dengan karunia Allah berupa iman dan Islam. Jangan sampai kita merasa karena kita tidak mendapatkan harta kita mungkin kita kurang, sulit dan sebagainya. Tidak apa-apa, itu dunia, hanya setetes saja, tidak lebih dari sehelai sayapnya. Ya. Tapi yang penting adalah Allah berikan kita nikmat yang jauh lebih besar, tiket masuk surga dan sebagainya, dimuliakan oleh Allah, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri iman kita ini agar Allah semakin menambah kenikmatan iman kepada kita. Allah tambahkan keimanan kita, semakin kita ini merasakan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.